Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kalau baik dan sehat. Semoga dalam mengikuti pelajaran Bapak ini lebih semangat dan lebih tertib lagi. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang mana doa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih ya ketua kelas. Untuk minggu depan itu gantian, jangan ketua kelas lagi. Baik, sebelum kita mulai materi hari ini, Bapak absen terlebih dahulu ya. Aji, Rozi, Latif. Alhamdulillah hari ini semuanya masuk ya. Jadi anak-anak, apakah hari ini sudah tahu pelajaran kita apa? Jadi pelajaran kita hari ini yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Bapak berdiri aja ya. Jadi pelajaran kita hari ini atau materi kita hari ini yaitu tentang segi banyak. Apa itu segi banyak? Segi banyak adalah bangun datar tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis lurus. Segi banyak ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu segi banyak beraturan. Segi banyak beraturan. Apa itu segi banyak beraturan? Segi banyak beraturan adalah di mana kedua sisinya sama panjang dan kedua sudutnya sama besar. Jadi itu segi banyak beraturan. Dan juga yang kedua, jenis yang kedua yaitu ada segi banyak tidak beraturan. Segi banyak tidak beraturan. Yang pertama tadi segi banyak beraturan dan yang kedua yaitu segi banyak tidak beraturan. Baik, jadi tadi yang pertama segi banyak beraturan. Segi banyak beraturan tadi kan adalah semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Contohnya, kita langsung masuk contohnya saja ya anak-anak. Yang pertama yaitu segitiga sama sisi. Jadi contoh yang pertama segitiga sama sisi. Gambarnya seperti ini ya. Segitiga sama sisi. Ini merupakan segi banyak beraturan. Kenapa? Karena semua sisinya itu sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Bapak ada contohnya. Ini Bapak ada gambarnya biar lebih jelas. Nah, jadi ini segitiga sama sisi. Jadi seperti ini. Ini ya, sama ya. Ini jadi begini. Nih, antara ini dan ininya itu sama. Ininya sama. Jadi segitiga sama sisi ini termasuk segi banyak beraturan. Kenapa? Karena sisi dan sudutnya itu sama. Jadi itu contoh yang pertama. Yang kedua yaitu persegi. Ada persegi seperti ini. Kelihatan ya? Jadi yang kedua contohnya yaitu persegi. Apa juga biar lebih jelas ya. Ini persegi. Kenapa persegi ini termasuk segi banyak beraturan? Karena ke sisinya, sisi dan sudutnya itu sama besar dan sama panjang. Ini sama. Dan juga di segi banyak
ada banyak sekali contohnya. Ada segitiga sama sisi, ada persegi, ada pentagon, yang mana yaitu segi lima beraturan. Tentunya segi lima seperti ini ya. Mana ya Bapak? Kayaknya ada tadi segi lima. Nah, ini pentagon segi lima. Ini termasuk segi banyak beraturan karena sama sisinya, sisi yang ini, dan sudutnya ini sama. Jadi dia termasuk ke dalam jenis segi banyak beraturan. Dan juga ada contoh itu heksagon, atau yang kita sering sebut yaitu segi 6 beraturan, dan masih ada lagi contohnya. Baik, selanjutnya contohnya yaitu tadi kan heksagon, yaitu segi 6 beraturan, dan selanjutnya yaitu heptagon, yaitu segi 7 beraturan. Gambarnya seperti ini ya. Wah, ganti dulu ya, spidolnya macet. Ini heptagon tadi segi 7 beraturan. Nah, jadi ini heptagon. Jadi yang sering disebut itu segi 7 beraturan, dan juga ada oktagon segi 8 beraturan, sama kayak gini tapi kita tinggal tambah. Dan juga ada nonagon yaitu segi 9 beraturan, dan juga ada segi 10 beraturan yang sering disebut dengan dekagon. Jadi itulah contoh dari segi banyak beraturan. Itu ada 8 yang Bapak sebutkan tadi. Ada segitiga sama sisi, ada persegi, ada pentagon, ada apa tadi anak-anak? Itu apa tadi? Yang keempat tadi heksagon. Ada heksagon, ada heptagon, ada oktagon, ada nonagon, dan ada yang terakhir dekagon, yaitu segi 10 beraturan. Ya, jadi itulah jenis yang pertama, jenis dari segi banyak beraturan. Baik, selanjutnya kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu segi banyak tidak beraturan. Segi banyak tidak beraturan. Ada yang tahu anak-anak apa itu segi banyak tidak beraturan? Tidak tahu, Bu. Jadi segi banyak tidak beraturan yaitu adalah segi banyak sisinya tidak sama panjang ya, atau sudutnya tidak sama besar. Jadi diingat ya, segi banyak tidak beraturan itu sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Jadi itu segi banyak tidak beraturan. Adapun contohnya yaitu segitiga sama siku-siku seperti ini. Itu segitiga sama siku-siku, dan juga ada contohnya segitiga siku-siku seperti ini. Dan juga ada segitiga sembarangan kayak ini. Dan ada lagi trapesium. Trapesium itu seperti ini. Nah, ini trapesium. Selanjutnya yaitu persegi panjang. Contoh selanjutnya yaitu ada persegi panjang ini. Dan juga ada belah ketupat. Jadi kalau anak-anak kalau ketika hari Lebaran itu ada
seperti belah ketupat itu seperti ini. Ini belah ketupat. Selanjutnya ada juga contoh yang dari tidak beraturan itu seperti jajar kencang. Jajar kencang. Dan juga ada layang-layang. Jadi ini ada segitiga sama kaki, segitiga siku dan lain-lain sampai ke layang-layang. Itulah contoh dari segi banyak tidak beraturan. Baik, tadi telah Bapak sebutkan beberapa contohnya dan sekarang Bapak jelaskan satu agar lebih paham, yaitu contoh dari segi banyak tidak beraturan. Bapak ambil segi persegi panjang. Jadi perhatikan ya, segi panjang. Bapak buat dulu ya. Segi panjang. Ini A, ini B, ini C, ini D. Ini sisinya. Biar lebih jelas ya. Jadi kenapa persegi panjang ini termasuk segi banyak tidak beraturan? Karena hanya semua sudut sama besar, sedangkan sisinya itu tidak sama panjang. Nah, jadi sisi AB itu hanya panjang dengan sisi CD. Ini ya, bisa dilihat. Jadi sisi AD hanya besar dengan sama sisi CD. Jadi sisi AB hanya panjang dengan sisi CD, sedangkan sisi AD itu hanya panjang dengan sisi BC. Nah, begitu juga dengan yang lain. Ada belah ketupat, seperti belah ketupat tadi itu penjelasannya sama, segi banyak tidak beraturan. Jadi intinya pelajaran kita hari ini yaitu segi banyak. Segi banyak ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Dan dari kedua jenis ini banyak sekali contoh-contohnya, dari segi banyak beraturan sampai segi banyak tidak beraturan. Ya, mungkin itu materi yang Bapak bisa sampaikan hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Oh, sebelumnya Bapak ingin memberikan tugas sebelum Bapak akhiri. Jadi tugas anak-anak sekalian, baik yang di rumah maupun yang hadir hari ini, nanti buatkan contoh mana segi banyak beraturan dan mana segi banyak tidak beraturan. Ya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan dari materi hari ini. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak tutup? Mungkin dari anak-anak sekalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik, jika tidak ada, Bapak tutup ya. Tadi sudah paham ya mengenai materi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Coba diperhatikan dulu lagi, mungkin ada yang lupa atau ingin ditanyakan, silakan Bapak tutup. Ya, gimana anak-anak? Ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Bapak cukupkan. Jangan lupa tadi tugasnya yang Bapak berikan. Ya, mungkin
Cukup sekian dari Bapak untuk materi pertemuan hari ini. Mungkin kalau ada kata-kata salah dari awal sampai akhir, Bapak minta maaf. Dan semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita awali dengan niat baik tadi, dari awal sampai akhir pelajaran kita, semoga bermanfaat dan bermanfaat untuk kedepannya juga, dan bukan untuk hari ini aja, tapi kedepannya juga bermanfaat. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.